Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan golongan orang-orang musyrik, mereka itu ada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan itulah seburuk-buruk tempat. Maka untuk bisa menjadi amal itu terkategori amal soleh, syarat yang pertama adalah amal itu atau pelaku amal itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan juga bersalat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara hidup, kita pasti melakukan satu aktivitas. Berbicara aktivitas, ini yang kemudian sering kita kenal dengan sebutan amal. Pertanyaannya, apakah kemudian apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan bisa menjadi satu amal soleh atau tidak? Maka perlu kita ketahui apa sih yang masuk dalam kategori amal soleh. Di sini bisa kita hitung, bisa kita perhatikan, perlu kita perhatikan bahwa ada syarat-syarat aktivitas amal itu terhitung menjadi amal soleh ketika memenuhi syarat-syarat diterimanya amal soleh. Jadi amal itu akan terkategori menjadi amal soleh ketika memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya dan ada berapakah syarat-syarat amal soleh itu? Syarat diterimanya amal sebagai amal soleh itu paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah amal itu akan terkategori menjadi amal soleh ketika pelakunya itu adalah orang-orang yang beriman. Ketika pelakunya orang yang beriman, maka ini telah memenuhi satu syarat dari syarat-syarat diterimanya amal menjadi amal soleh. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di sini Allah menegaskan wa innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahli kitab dan golongan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka itu akan ada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ketika kita berbicara amal, aktivitas, perbuatan baik, kalau kita berbicara amal sedekah, infak, hadiah, pemberian, menolong orang, mungkin di antara kita nggak ada apa-apanya dari apa yang diberikan oleh orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Bagaimana seorang bintang sepak bola asal Portugal, ada yang kenal? Ya, benar, Cristiano Ronaldo. Dia adalah salah satu orang yang ketika berbicara amal kebaikan, banyak yang diberikan oleh Cristiano Ronaldo itu. Bagaimana sumbangan dia ke Palestina, mungkin dibandingkan dengan kita, itu jauh sekali. Akan tetapi ketika Cristiano Ronaldo ini tidak kemudian menjadi orang yang beriman dan tetap dalam keadaan kafir, ya, amal ini hanya menjadi nilai kebaikan di dunia, tidak akan sampai pada kriteria amal soleh. Karena Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan golongan orang-orang musyrik, mereka itu ada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan itulah seburuk-buruk tempat.
Maka untuk bisa menjadi amal itu terkategori amal soleh, syarat yang pertama adalah amal itu atau pelaku amal itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak cukup orang yang beriman kemudian beramal kemudian dinilai sebagai amal soleh. Karena banyak orang-orang yang beriman kemudian dia beramal, bersedekah, melakukan ibadah, sholat, puasa, haji, infak, dan lain sebagainya. Menolong orang. Tapi di antara amal-amal itu, sedekah, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya itu ada pamrih duniawi. Nah, ketika kemudian amal ini ada pamrih duniawi, bukan karena Allah, maka juga tidak bisa menjadi amal soleh. Maka syarat yang kedua amal soleh itu akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh adalah ketika orang yang beriman tadi beramal dan juga ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah diperintahkan kalian illa liya'budullah kecuali untuk mengabdi kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agamanya. Jadi amal soleh itu harus dilakukan secara ikhlas, murni karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang kedua, ketika seorang yang beriman telah beramal amal kebaikan, maka di sini haruslah didasari hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain, amal ini harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi ketika amal ini karena manusia, amal ini karena dunia, maka tidak akan dinilai sebagai amal soleh dan tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang amal solehnya, siapa yang amalnya itu dilakukan karena Allah dan Rasulnya, maka amal ini pun akan mengantarkan dia untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya, jika hijrahnya, amalnya, perbuatannya, infaknya, sedekahnya, sholatnya karena dunia, awimro'ati yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, amalnya, sedekahnya, sholatnya itu juga hanya akan sampai dinilai kepada apa yang dia niatkan. Artinya bahwa ketika kita beramal soleh, maka tidak cukup orang hanya mengandalkan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga harus disertai keikhlasan amalnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalnya itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ikhlas. Barulah kemudian ini memenuhi syarat yang kedua, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup amal itu karena iman, orang itu telah beriman kepada Allah dan juga telah beramal dengan ikhlas? Ternyata belum cukup. Karena banyak orang-orang yang beriman dan amalnya ikhlas, tapi ternyata amalnya salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Maka dalam hal ini, amal banyak manusia akan sampai kepada kesia-siaan. Banyak orang yang kemudian menolong, dia orang yang beriman, kemudian memberikan bantuan, dia ikhlas, tanpa pamrih, tapi ternyata amal ini justru mengantarkan pada kesalahan. Dia melihat ada kawannya yang ingin bermaksiat, ambil contoh umpamanya ingin minum khamar, ternyata dananya kurang. Ingin minum khamar, dananya kurang, kemudian
dia membantu nambahin anggaran untuk mencukupi anggaran pembelian minuman yang haram tadi. Nah, karena ini adalah sesuatu yang salah. Meskipun dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan kemudian orang yang membantu itu juga ikhlas tanpa pamrih, tidak ingin dibalasan duniawi. Tapi ternyata amal ini adalah amal yang salah, tidak mengantarkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang ketiga, supaya amal itu ternilai sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu selain dilakukan oleh orang beriman dan juga dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal ini juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat umpamanya, salat adalah aktivitas yang secara lahiriah itu adalah amal soleh. Tapi ketika kemudian dia tidak mengikuti tuntunan Rasul, salat dengan keadaan sedang ada hadas. Nah, karena dia nggak belajar, tidak mengikuti tuntunan Rasul bahwa sholat sedang ada hadas itu salah. Atau sebelum Rasulullah sebelum haji itu, maksudnya pada masa Rasulullah, sebelum Rasulullah kemudian mensyariatkan atau Islam itu disyariatkan untuk juga melakukan ibadah haji, sebelumnya juga sudah ada aktivitas haji ke Baitullah di Makkah, tawaf dan seterusnya. Tapi kemudian di antara orang yang melakukan tawaf, mereka melakukan dengan bertelanjang. Nah, sama-sama ibadah haji, mereka tujuannya adalah untuk ibadah. Tapi karena aktivitasnya salah, tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, maka haji yang seperti ini adalah bukan amal soleh. Haji itu akan dinilai sebagai amal soleh ketika pelakunya adalah orang yang beriman dan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat haji. Begitupun sholat. Sholat akan dinilai sebagai amal soleh ketika pelakunya itu orang beriman dan dia melakukan ikhlas karena Allah dan dia sholatnya mengikuti tata cara yang Rasulullah SAW contohkan. Syarat rukunnya terpenuhi, ya. Apa-apa yang membatalkan sholat dia hindari. Nah, maka disinilah kemudian sholat bisa dinilai sebagai amal soleh. Nah, berbicara mengikuti tuntunan Rasul untuk kesempurnaan amal soleh, maka mau tidak mau seorang yang beriman yang ingin beramal menjadi amal soleh, dia harus senantiasa menuntut ilmu, senantiasa belajar dari hal yang paling kecil, dari hal yang bersifat pribadi. Kemudian juga harus mempelajari yang bersifat jamaah, jama'i, sosial, interaksi, muamalah dan seterusnya. Maka ketika kemudian semua aktivitas manusia dilakukan oleh orang yang beriman dan kemudian aktivitas itu dilakukan ikhlas karena Allah dan semua aktivitas itu dilakukan mengikuti tuntunan Rasul, maka baru inilah kemudian disebut sebagai amal soleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bagi siapa saja yang beriman dan beramal soleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Surat Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِي, berikanlah gembira kepada orang-orang, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, annalahum, bahwasanya bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, orang ketika beramal karena iman, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul, apapun amal itu, baik dalam aktivitas individu, aktivitas bersosial, bermasyarakat, bermuamalah, sampai aktivitas bernegara sekalipun, ketika 3 syarat amal soleh ini terpenuhi, maka ini akan terkategori menjadi amal soleh yang akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran, ya, satu maklumat yang memotivasi kita supaya apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan ini tidak lepas menjadi sebuah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan aktivitas ini akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sama-sama terus-menerus belajar, dan terus-menerus belajar supaya seluruh aktivitas kita bisa terkategori sebagai amal soleh. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.